Ini adalah pesta kembang api 4th of July atau Hari Kemerdekaan Amerika Serikat yang jatuh pada tanggal 4 Juli. Kalian bisa tonton selengkapnya nanti di akhir video. Aku akan mengajak kalian jalan-jalan dulu di kota Madison di negara bagian Wisconsin. Kompleks bangunan ini adalah Universitas Madison, Wisconsin, salah satu universitas yang cukup terkenal dan bereputasi baik di Amerika Serikat. Kota Madison, Wisconsin terkenal sebagai kota pelajar di Amerika Serikat. Dan anehnya, aku sudah mendengar tentang kota Madison, Wisconsin ini sejak dulu kala sejak zaman aku remaja. Tentunya saat itu aku masih tinggal di Indonesia dan berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Sejak kecil aku sangat suka membaca. Ya buku, novel, majalah, pokoknya semua-muanya aku baca. Ketika remaja, aku sangat suka membaca majalah-majalah remaja yang pada waktu itu aku nggak mampu beli. Jadi aku pinjam dari perpustakaan sekolah atau aku menyewa dari perpustakaan yang ada di kampungku. Salah satu majalah remaja yang aku baca saat itu adalah majalah Aneka Yes yang punya begitu banyak cerpen di dalam satu edisi majalahnya. Ketika usiaku 16 tahun, aku membaca salah satu cerpen di majalah Aneka Yes. Meskipun saat ini aku sudah lupa apa judul cerpennya dan siapa penulisnya. Yang jelas isi cerpen itu adalah tentang kisah pelajar Indonesia yang sedang sekolah atau pertukaran pelajar atau apalah aku lupa, yang jelas dia sekolah di Universitas Madison, Wisconsin. She rises with the sun, a warrior's heart. Di cerpen itu juga digambarkan bagaimana kehidupan di Madison, Wisconsin, bagaimana musim dinginnya, bagaimana dinamika pelajar dan mahasiswa di sana, sehingga aku punya begitu banyak rasa ingin tahu terhadap kota Madison, Wisconsin. Karena orang tuaku dulu sangat mendukung anak-anaknya untuk memiliki pendidikan setinggi-tingginya. Jadi dulu aku berpikir setelah lulus kuliah S1, aku akan mencari beasiswa untuk lanjut kuliah S2. Dan Universitas Madison, Wisconsin ini adalah salah satu yang ada di dalam daftarku. Karena tentu saja aku sudah begitu terpengaruh oleh cerpen yang dulu sempat aku baca ketika aku remaja. Tapi ternyata mimpi untuk melanjutkan sekolah di Universitas Madison, Wisconsin tidak menjadi kenyataan untuk aku. Cita-cita itu adalah mimpi yang tak sampai. Perusahaan konstruksi milik bapak mertuaku dulu ikut membangun atap di gedung megah yang ada di belakangku itu. Gedung yang kalian lihat di ujung jalan itu adalah gedung pusat pemerintahan negara bagian Wisconsin yang ada di kota Madison. Kota Madison memang adalah merupakan ibu kota dari negara bagian Wisconsin. Restoran ini adalah salah satu kenangan masa kecil suamiku yang memang tumbuh besar di kota Madison. Oh yeah, since 1972. So this place has been around. Jalan hidup itu emang suka nggak terduga gitu ya. Cita-citaku untuk kuliah S2 di Amerika Serikat akhirnya kandas karena faktor ekonomi. Tapi ternyata aku tetap sampai di sini bukan karena sekolah, melainkan karena menikah dengan orang asli kota Madison, Wisconsin. Aku akan mengajak kalian untuk napak tilas masa kecil dan kehidupan suamiku di kota Madison sebelum akhirnya pindah ke negara bagian North Carolina sampai sekarang. Bangunan ini dulunya adalah kantor perusahaan konstruksi milik bapak mertuaku atau ayah suamiku. Yang karena berkembang semakin maju dan besar, akhirnya tempat ini dijual dan mereka pindah ke tempat lain yang lebih besar. Dinding bagian luar ini dulu dibangun oleh suamiku dan masih kokoh berdiri sampai saat ini. That siding? That was me. Lalu kami melanjutkan perjalanan menuju ke neighborhood atau lingkungan perumahan di mana suamiku dulu lahir dan tumbuh besar. We're almost there. My dad used to speed along this road. And when I lived here, this hill right here used to be like, in my eyes, like so steep. And now you live in Nashville. Yeah. Like nothing.
So this house is Ini adalah rumah di mana suamiku lahir dan tumbuh besar. Rumah di mana kedua mertuaku membesarkan kelima anaknya. Sambil bapak mertua aktif bekerja di perusahaan konstruksinya yang tumbuh besar dan maju. Hingga akhirnya memasuki usia pensiun, beliau berdua memutuskan untuk menjual rumah ini dan pindah ke rumah yang sering kalian lihat di video-videoku. Saat itu anak-anaknya sudah dewasa dan punya kehidupan masing-masing. Oh iya, ini adalah rumah tetangga yang punya anak usianya sebaya dengan suamiku dan kadang diisengin oleh suamiku dan adiknya. Biasalah kenakalan anak-anak. Nah, yang masih juga satu lingkungan atau kalau di Indonesia semacam satu RT gitu adalah rumah nenek suamiku. Ini dia rumah neneknya. Sang nenek meninggal di usia 93 tahun. Saat itu usia suamiku sekitar awal 30 tahun. Dulu sewaktu masih kecil, suamiku dan saudara-saudaranya sering dititipkan dan diasuh oleh neneknya. Yang sampai besar, suamiku dan saudara-saudaranya dekat dengan sang nenek. Nah, kalau yang ini yang juga masih satu RT dengan rumah orang tua suamiku dan neneknya adalah rumah kakak tertua suamiku, alias sang kakak sulung yang kemarin anaknya menikah dan ada di vlogku yang sebelumnya. Udah nonton belum kalian? Kalau belum, kalian wajib banget nonton pernikahan adat Amerika dari keponakanku alias anak dari kakak sulung suamiku. Lalu tempat ini adalah tempat nongkrong favorit suamiku dan saudara-saudaranya dulu. Di sini ada tempat wisata danau, ada warung es krim, warung burger, tempat mainan anak-anak. Jadi mereka suka banget main kesini dan juga dekat banget dari rumah mereka yang masih sama-sama satu RW gitulah. Lalu kalau yang ini adalah sekolah suamiku di masa SMA-nya dulu. Kata suamiku bangunannya masih sama seperti dulu, berdiri dengan kokoh dan megah. totally changed it, but Ini adalah tempat kerja pertama suamiku ketika usianya sekitar 17 tahun. Ini adalah deli atau semacam toko roti Italia. I ride the roads like a rolling stone. Setelah puas napak tilas, sekarang saatnya kembali ke pondok mertua indah. Ini dia pondok mertua indah yang biasa kalian lihat di video-videoku. Disinilah kedua mertuaku pindah di masa pensiunnya setelah menjual rumah yang tadi barusan kita kunjungi. Bangunan mungil itu adalah kapel pribadi. Kapel adalah tempat ibadah agama Katolik karena kami memang keluarga Katolik. Mertuaku membangun 3 pond atau kolam di halaman rumah mereka. Yang paling besar ini biasa dipakai untuk bermain para cucu kalau mereka sedang menginap di sini. Ada juga perahu kecil yang bisa dipakai untuk mengelilingi kolam. Suamiku bisa puas main RC car atau mobil remote di lahan seluas 2 hektar ini. Gentle touch on my hand. Together we will stand. Through the highs and the lows, love's the only thing that. Setelah acara pernikahan keponakan kemarin, aku dan suami masih tinggal di rumah ini selama beberapa hari. Dan saudara-saudara suamiku yang lainnya juga pada kumpul di rumah ini setelah menghadiri pernikahan keponakan kami. This video, Aaron. Orang-orang Amerika rata-rata mandiri dan apa-apa dikerjakan sendiri. Gak ada yang punya ART, tukang masak, tukang kebun, atau sopir. Suamiku mau membantu membersihkan kolam yang ada di halaman belakang. Mertuaku memang estetik dan sangat memperhatikan rumah dan sekelilingnya. Bahkan pohon yang tumbang di halaman belakang pun didekor dengan estetik seperti ini. Wah, disamperin bapak mertua pakai mobil golf. Karena halaman rumahnya sangat luas, beliau punya mobil golf untuk keliling halaman dan juga memudahkan membawa alat-alat yang diperlukan untuk membersihkan dan merawat halaman. Tadi kami berjalan kaki karena mobil golfnya masih di-charge dan belum selesai. Nah, ini dia suamiku lagi membersihkan kolam di halaman belakang yang cukup besar. Semangat ya Pak, istri membantu dengan doa.
Guys, kami harus kembali ke rumah dulu karena kehausan dan mau ambil minum di rumah. Untung banget ada mobil Golf ini yang bisa kami pakai untuk mondar-mandir. You bet. Okay, here we go. Let's see if I can use this. Wow. Kadang aku masih suka takjub sendiri, ternyata aku bisa sampai di Amerika Serikat, bahkan tinggal dan menikah dengan orang Amerika Serikat. Padahal dulu aku mengira bisa tinggal di luar negeri hanya karena dapat beasiswa untuk meneruskan S2, yang ternyata menjadi mimpi yang tak sampai karena faktor ekonomi. Setelah selesai kuliah S1, aku kemudian harus segera bekerja supaya bisa mencukupi kebutuhanku sendiri, orang tua, dan keluarga. Kalau ingat masa-masa itu, sebenarnya ada beberapa mimpi besar yang harus aku lepaskan karena keadaan. You're not near of me, even when the rain falls. It's you who I call. That was one of the healthy things that was good. Sekarang saatnya makan malam dengan kedua mertuaku, suamiku, kakak perempuan suamiku dan suaminya, dan kakak suamiku yang nomor 3. Yeah, the heads weren't there. Only gross thing is I had 3 of what they ate, what kind of meat. She said anything that came through the yard. Fish every summer. Yeah. I mean, all of us done. Keesokan harinya kami merapikan halaman rumah mertuaku, tempat mereka bertanam sayur-sayuran dan tanaman herba. Tapi mereka berkebun ini hanya untuk hobi aja ya, bukan untuk menyediakan bahan pangan. Tapi tetap dirawat dengan sangat baik dan estetik. Kalian ada nggak yang rumah masa kecilnya dulu pakai pagar pohon seperti ini? Rumah masa kecilku dulu di Solo pakai pagar seperti ini, kita menyebutnya pohon enteng-enteng. Mertuaku bahkan mendekor dengan pompa air yang berfungsi baik seperti ini meskipun tidak pernah dipakai. Untuk kalian yang bertanya-tanya gimana caranya mertuaku bisa merawat dan membersihkan halaman seluas ini, oke, aku akan mengajak kalian untuk masuk ke barn atau gudang tempat bapak mertuaku menyimpan alat-alat berkebun dan bertukangnya. Really? Oh, wow. 12 grand for those dumps. Just a commercial mower, which I need. The guy had it for sale, no one would buy it. Then they had a antique shop, and then they have every month they have a flea market sale to get rid of stuff that doesn't sell. Get it next to the car, and then you can't get it in there. Nah, ini dia alat-alat bertukang dan berkebun milik bapak mertuaku yang kebanyakan alat-alat modern dan mahal. Dari mesin pemotong rumput berskala industri yang sangat powerful dan harganya mahal, lebih mahal dari mobil second, alat penyerok salju, dan alat-alat lain yang lebih kecil yang juga pasti berguna untuk merawat kebun dan rumahnya. Dan meskipun ini gudang, tetap ditata dengan baik dan didekorasi dengan cantik. Gudang ini punya 2 lantai. Lantai bagian atas ada tempat tidur dan tempat belajar, di mana suamiku dulu suka belajar dan mengerjakan PR di sana saat dia masih sekolah. Ayo kita lihat ke lantai 2. Kalau kalian sudah pernah melihat videoku yang sebelumnya yang tentang home tour rumah mertua yang part 2, itu ada home tour halaman dan bangunan-bangunan di luar rumah utama mertua, termasuk juga lantai 2 di gudang atau barn ini. Tapi kali ini aku mau kasih lihat ke kalian sekali lagi.
pintu utama barn dibuka, langsung terbuka lebar seperti ini. Jadi gampang banget untuk mengeluarkan dan memasukkan kembali alat-alat besar seperti mesin pemotong rumput besar, traktor, penyerok salju, dan lain-lain. Oh iya, tetangga sebelah rumah mertuaku juga punya lahan yang sangat luas dan mereka memelihara kuda. Ada juga tetangga lain yang agak jauh dari rumah mertuaku yang mereka bahkan memelihara bison. Lain kali kalau kita lewat dan ada bison di luar, aku akan kasih lihat ke kalian. Setelah beberapa hari tinggal di rumah mertua, akhirnya sekarang kami dalam perjalanan kembali ke rumah kami di Asheville, North Carolina. Kami selalu melewati kota Chicago yang kalian lihat sekarang ini. Ngomong-ngomong soal Chicago, kalian pernah nggak dengar nama band jadul yang juga bernama Chicago, sama seperti kota ini? Aku suka lagu-lagu mereka dari zaman aku ABG sampai sekarang. Jadi setiap kali lewat kota ini, aku tuh kayak deja vu banget kalau dulu pernah mendengarkan lagu-lagu band Chicago ini hanya dari radio FM di kotaku, Solo. Sekarang beneran aku ada di kota Chicago. Jalan hidup emang kadang-kadang gak seterduga itu. Yang aku kurang suka dari kota Chicago adalah kemacetan lalu lintasnya. Dan juga tipikal kota besar ada bagian-bagian kota yang kurang aman. Seperti biasa, kami memecah perjalanan road trip menjadi 2 hari. Jadi di malam harinya, kami berhenti dan menginap di kota Louisville di negara bagian Kentucky. Kali ini kami menginap di hotel yang relatif baru dan unik karena hotel ini juga merupakan tempat gaming besar gitu. Jadi kalian bisa menginap, main game, dan memenangkan hadiah ribuan dolar kalau kalian beruntung. Kalau nggak beruntung, tentunya kalian akan rugi bandar. Aku dan suami sudah lelah banget dan kami juga cuma menginap semalam di sini, jadi kami nggak ada waktu untuk main game. Mungkin lain kali kami akan kembali dan mencoba peruntungan main game di hotel ini. Nah, keesokan harinya sebelum meneruskan perjalanan pulang, kami sarapan di suatu restoran. Untuk kalian yang mau trip ke Amerika Serikat dan pengen coba restoran-restoran enak, menurut aku, kota Louisville di negara bagian Kentucky ini, restoran-restorannya enak-enak dan sejauh ini nggak pernah fail. Oh ya, jangan lupa isi BBM full tank dulu karena perjalanan akan memakan waktu sekitar 7 jam. Cara isi BBM di Amerika itu kita harus ngisi sendiri, bayar pakai kredit card di mesin, lalu pencet berapa yang mau kita beli dan kita bayar, ambil pumpnya dan mengisi sendiri. Uniknya, sembari kalian menunggu mobil terisi BBM, kalian juga bisa nyambi membersihkan kaca mobil pakai alat pembersih yang sudah disediakan oleh pom bensinnya secara gratis. Nah, akhirnya setelah 7 jam perjalanan di hari pertama dan 7 jam perjalanan di hari kedua, kami sudah sampai kembali di North Carolina dan hampir sampai di rumah. Perjalanan ini melewati 7 negara bagian, yaitu negara bagian Wisconsin, Illinois, Indiana, Ohio, Kentucky, Tennessee, dan akhirnya North Carolina. Nah, kalau kalian ada di kota Asheville, North Carolina dan ada di sekitar Biltmore Village ini, berarti rumahku deket-deket sini ya. Kurang lebih hanya sekitar 2 atau 3 menit perjalanan aja. Jadi kalau sudah sampai sini, kami sudah hampir sampai di rumah. Ini adalah situasi neighborhood atau kompleks perumahan di sekitar rumah kami.
Akhirnya home sweet home. Dalam beberapa bulan terakhir ini, halaman depan rumahku sudah banyak mengalami perubahan karena aku menanam begitu banyak tanaman untuk proyek cottage gardenku yang kuisi dengan banyak mawar, lavender, dixit, Russian sage, dan lain-lain. Yang beberapa di antaranya sudah pada berbunga di musim panas ini. Mungkin di video berikutnya aku akan kasih lihat ke kalian tur di halaman rumahku dan tamanku. Di musim panas seperti ini, banyak hewan-hewan liar yang berkeliaran di sekitar perumahan kami. Dari burung-burung lucu yang tadi kalian lihat, bunny atau kelinci, tupai, bahkan black bear atau beruang hitam yang menjadi ikon di kota kami. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini. Tonton sampai selesai ya, karena di akhir video ada rekaman pesta kembang api 4th of July, hari kemerdekaan Amerika Serikat di tanggal 4 Juli kemarin, yang pastinya meriah dan patriotik banget. Dan ini dia pesta kembang api yang diadakan tiap tanggal 4 Juli di hari kemerdekaan Amerika Serikat. Di kotaku Asheville, pesta kembang api ini diadakan di downtown sekitar jam 9 malam dan berlangsung selama kurang lebih 20 menit. Masyarakat berkumpul, bawa kursi lipat, dan nonton bareng pesta kembang api 4th of July. Yang membuat aku takjub, ternyata aku tetap sampai di Amerika Serikat meskipun tidak melalui mimpiku yang kandas, yaitu mendapat beasiswa S2. Untuk kalian yang masih punya banyak mimpi yang belum tercapai, tetaplah bermimpi, berpengharapan, berusaha sebaik-baiknya, dan berdoa. Tuhan pasti akan membukakan jalan meskipun kadang di luar skenario kalian. Tapi percayalah, Tuhan Maha Baik dan Maha Adil. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya, video dari Amerika. Bye-bye.